Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang memberikan kita limpah nikmat yang luar biasa di pagi hari ini. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada qudwasana kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat serta umat yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rizki yang kita dapatkan di pagi hari ini adalah bisa sholat subuh berjamaah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang demikian, Bapak. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa yang sholat subuh berjamaah fahiya fi dhimmatillah, dia akan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hatta sekalipun kita meninggal dunia di hari ini, maka Allah akan melindungi kita saat sakaratul maut. Saat kita ditanya di dalam kubur nanti, Allah akan melindungi kita. Maka pada hakikatnya orang yang tidak subuh berjamaah, dia itu nekat ya, Pak. Dia tidak mencari perlindungan dari Allah, dan sebaik-baik perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bagian dari husnul khatimah yang kita cari selama ini adalah kita mampu untuk melakukan salat subuh berjamaah. Setelah ini nanti saat syuruk kita syuruk, kemudian yang niat syuruk silakan syuruk, yang duha langsung silakan duha. Dan orang yang salat duha itu salah satu ciri orang yang mengejar keutamaan dari husnul khotimah. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa rizki itu banyak, dan salat duha itu memancing agar rizki itu hadir di tengah-tengah kita. Punya tetangga baik itu rizki, punya istri yang salehah itu rizki, punya anak yang saleh dan salehah itu rizki. Tapi sebaik-baik rizki bagi seorang muslim adalah dia diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rizki diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seburuk-buruknya bala ya, adalah kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Dan shadaqah itu tunfiul bala. Dan shadaqah adalah bagian dari hal yang akan menolak bala. Dikatakan di dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kalau saja ya Allah, saya itu dihidupkan 1 detik 1 menit saja, maka aku akan bangkit dan bersedekah. Jadi kita saat diwafatkan oleh Allah, besok perkataan itu yang kita sesali. Dan keinginan kita bukan salat, keinginan kita bukan umroh, haji, keinginan kita bukan puasa, tapi keinginan kita adalah sedekah. Dan para mufassir mengatakan orang yang bersedekah, kenapa orang yang meninggal dunia itu ingin segera bersedekah? Karena pahala sedekah itu, Bapak Ibu, itu bisa kita rasakan segera mungkin saat kita di dalam kubur. Kalau sholat, kita hanya bisa melihat pahala kita itu dari kejauhan, belum kita rasakan. Tapi orang yang sedekah, sejak dia ditanya oleh malaikat, maka sedekahnya akan menjadi pembela saat ditanya oleh malaikat. Makanya itulah rahasia orang yang diwafatkan oleh Allah, dia meminta 1 detik 1 menit untuk bersedekah. Dan sedekah itu, Bapak Ibu, itu tidak mengenal bilangan. 1 rupiah yang diinfakkan dengan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, maka itu justru lebih baik dibandingkan yang jumlahnya banyak tapi tidak
ikhlas. Ini yang penting di dalam benak kita. Kadang-kadang kita suka minder kalau lewat kotak tuh ya. Cuman 2.000 gitu Pak ya. Dia cuman 5.000, suka minder kadang-kadang kita. Padahal saat tangan itu bergerak untuk bersedekah, disitulah Allah sedang menggerakkan tangan kita untuk menyelamatkan kita di dalam kubur nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan segala amal kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sirah nabawi, yaitu bab masa kecil Rasulullah hingga dewasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya itu senang ketika membahas bab ini. Kenapa? Karena masa kecil Rasulullah sampai Rasulullah menikah dan diangkat menjadi nabi, itu adalah fase yang tidak ditemukan oleh kita pada sejarah nabi-nabi yang lain. Nabi Isa, kita tahu tiba-tiba beliau diangkat menjadi nabi, selesai. Nabi Musa tidak ditemukan masa kecilnya. Setelah beliau dilahirkan, maka dihanyutkan. Setelah itu diambil oleh Asia, tidak diketahui lagi masa kecilnya. Tiba-tiba beliau dewasa, kemudian mendapatkan wahyu dari Allah. Makanya ini sebuah hal yang luar biasa bagi pengkaji sirah. Orang-orang Nasrani membangga-banggakan Nabi Allah Isa alaihissalam, tapi tidak mengetahui seluk-beluk saat dia kecil. Orang-orang Yahudi memuja Nabi besar mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka tidak menemukan di mana masa kecilnya. Tapi Rasulullah itu luar biasa. Sejarahnya itu kita temukan Pak, dengan lengkap. Di kitab manapun dengan lengkap. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan kelahiran Rasulullah, itu diceritakan dengan detail. Di setiap kitab itu ada tambahan-tambahan yang akan menyertai informasi yang sangat lengkap tentang Nabi kita. Dia, bil khusus saat masa kecil Rasulullah. Ini nanti akan lengkap lagi. Dia. Dan mengapa saya menyukai bab ini? Karena ini menjadi fondasi buat kita semuanya untuk melahirkan generasi yang saleh dan salehah. Generasi yang waja'alna lil muttaqina imama. Generasi yang kelak akan menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Ini fondasi sekali Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah itu dilahirkan, diberikan nama oleh datuknya, oleh kakeknya. Maka nama yang tidak pernah dinisbatkan kepada siapapun, yaitu nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Rasulullah mengatakan ana Ahmad, ana Mahmud, ana Muhammad. Saya itu dipanggil Ahmad di dalam surat As-Saff. Bahwa Nabi Isa mengatakan besok ada nabi yang namanya Ahmad di dalam Taurat, tapi dihapuskan. Bahwa nama akan ada nabi baru yang namanya Mahmud. Tapi kemudian nabi itu bernama Muhammad. Ahmad, Mahmud, Muhammad artinya sama, orang yang terpuji. Semua orang Yahudi tahu bahwa akan ada nabi yang namanya demikian, atau berasal dari satu suku kata, yaitu terpuji. Setelah dilahirkan, kemudian diberikan nama, maka Rasulullah itu disusui. Yang menyusuinya, ibu susunya itu ada Suwaibah al-Aslamiyah, budak dari Abu Lahab, paman Rasulullah. Dia paman Rasulullah. Di dalam sebuah kitab dikatakan bahwa Abu Lahab itu Pak, itu membebaskan Suwaibah dikarenakan apa? Dikarenakan Suwaibah memberikan susunya, air susunya kepada keponakannya. Senang sekali. Saat Abu Lahab itu meninggal dunia, itu ada seseorang yang bermimpi dengan beliau. Dikatakan, bagaimana kondisimu? Aku mendapatkan siksa, tapi dikarenakan kebaikanku, maka diantara jempol dan jari telunjuk ini muncul air atas izin Allah. Yang saat aku disiksa, aku bisa merasakan dinginnya air tadi. Itu dikarenakan aku membebaskan Suwaibah. Yang Suwaibah kemudian masuk ke dalam Islam. Yang Suwaibah salah satu keutamaan beliau dalam menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tidak lama tinggal bersama ibunya, Aminah. Tidak lama. Hanya beberapa hari.
Lantas datanglah orang-orang dari suku Sa'adiyah. Maka kita kenal ibu susu yang kedua beliau yaitu Halimatu As-Sa'adiyah. Halimah dari suku Sa'adiyah. Suaminya namanya Al-Haris bin Abdul Uzza. Al-Haris datang mencari anak-anak, mencari pekerjaan. Salah satu pekerjaan orang-orang Arab Badui zaman dahulu adalah merawat anak-anak kecil. Daycare. Sekarang mahal Pak daycare tuh Pak. Di sekolah saya saja mahal sekali itu. Daycare itu Pak. Saya pernah diminta untuk memotivasi guru-guru di sekolah saya daycare. Saya bilang sifat asasi harus muncul bagi guru yang mendidik anak-anak sejak awal atau di daycare adalah sifat Halimatu As-Sa'diyah. Namanya saja sudah Halimah. Halim artinya lembut. Kelembutan yang pertama kali. Kelembutan. Maka Halimah datang dengan suaminya bersama anaknya yang masih menyusui. Pada saat itu kampungnya itu sedang kekeringan. Dia membawa unta yang pucat. Ada yang mengatakan keledai yang pucat. Karena keledai dan untanya itu sudah tidak banyak tidak memakan. Jalan. Di suatu malam menjelang dia mencari siapa yang akan mendapatkan jasanya. Itu anaknya di malam hari itu nangis sehari semalaman Pak. Dikarenakan tidak keluar air susu dengan maksimal. Karena kelaparan. Anak kelaparan. Maka di pagi harinya mulai mencari siapa keluarga yang ingin menerima jasa beliau. Saya baca Pak di beberapa kitab bahwa ini merupakan adat dan kebiasaan orang-orang besar di Quraisy. Bagi orang-orang yang bukan orang yang diberikan kelebihan rizki, atau strata sosialnya tidak tinggi, dia tidak akan mengambil jasa ini. Mirip kan dengan kondisi sekarang Pak. Dia tidak mengambil Pak. Tapi dia mencari ke pembesar-pembesar, mau nggak menerima jasa saya? Mau menerima jasa saya nggak? Setelah berkeliling seharian, dia di pagi harinya singgah ke rumah Rasulullah. Dia dilihat bahwa ini anak yatim. Enggak dulu deh kalau yatim. Itu Pak dulu. Namanya anak yatim selalu tersisih. Pada Rasulullah bagi kita Rasulullah itu mengatakan bahwa ana wa kafilu yatim kahataini. Saya dan orang yang merawat anak yatim besok di surga itu seperti ini, bertetangga Pak. Kita tuh bangga kalau punya tetangga itu jenderal, gubernur, wakil wali kota, bangga Pak. Tapi yang kita kejar justru hata ini. Kita besok bertetangga dengan Rasulullah kalau kita mau menanggung satu anak yatim. Anak yatimnya gadis, usia 24, itu bukan yatim Pak. Itu mau pengen dinikahin kali. Tapi anak yatim yang belum balik. Itu afdalnya yang belum balik. Pada hakikatnya seorang muslim itu anak-anak kita kalau sudah balik itu memang didikannya bukan hanya untuk terus belajar, tapi dididiknya untuk mencari nafkah. Nanti kita akan bahas di sini. Cari nafkah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sore harinya karena tidak dapat, maka kata suaminya, ambillah tadi anak yatim tadi. Saya punya perasaan bahwa ini anak yang baik. Maka datang ke situ, keluarlah Abu Thalib memberikan sebagian perhiasan untuk biaya selama tinggal di sana. Saya cari itu Pak dulu tuh saya cari kenapa itu kebiasaan orang-orang Quraisy itu menitipkan anak-anaknya untuk dirawat oleh orang-orang Badui. Ternyata ada satu petikan dari ibunda Rasulullah Aminah itu mengatakan bahwa aku menitipkan anak ini dikarenakan satu hal, yaitu dikarenakan kondisi di Mekah selalu terdapat wabah penyakit. Mekah sejak zaman dahulu itu sudah menjadi kota metropolitan yang dikunjungi oleh banyak suku untuk dia ziarahi ke Ka'bah, untuk menziarahi Ka'bah. Makanya bahasanya sudah tercampur. Saya sudah pernah sampaikan Pak di beberapa pertemuan yang lalu. Saya pendidikan bahasa Arab
Saya di Mahat 2 tahun. Pas ada rezeki untuk umroh, saya buka-buka lagi kitab. Karena dulu saya waktu kuliah memang diminta untuk atau fokusnya untuk membaca kitab, bukan untuk hiwar, bukan percakapan. Oh, latihan lagi percakapan Pak, pakai bahasa fushah. Datang ke sana Pak, datang ke Mekah, itu bahasa-bahasa resmi, itu nggak laku Pak. Man anta, min aina anta, itu nggak ada Pak, nggak ada. Naam tuh nggak ada Pak. Ini semuanya pakai bahasa pasar, bahasa okem kita Pak di sini. Saya bilang waduh. Datang ke pasarnya, dia pakai bahasa Indonesia malah Pak. Haji, beli haji gitu Pak ya. Jadi ya. Dan waktu saya ke sana itu sedang ramai itu Pak ya. Sedang ramai Jokowi dulu gitu ya. 100.000 Jokowi gitu. Jadi saya bilang ini bahasa Indonesia semuanya ini. Sini gamis 100.000 murah kata gitu. Ternyata bahasa Indonesia. Kita capek-capek kapalin lagi tuh Pak. Tapi kalau ke Madinah karena kota pelajar Pak, itu masih banyak orang yang pakai bahasa fushah. Dia yang kalau kita belajar bahasa Arab atau kitab yang kita baca itu memang bahasa resmi mereka. Dia. Saya dengarin aina inta tuh, dia dulu dosen saya suka bilang aina inta. Inta itu apa? Saya bilang itu ternyata anta. Dia. Jadi orang Arab tuh malas Pak. Dia sering mengkasrohkan semuanya. Dia. Kalau geser lagi ke Arab ke Mesir itu udah malas ngomongin ja itu malas Pak, jim malas. Gamal. Dia. Rokiba Gamal. Jamal maksudnya Pak, naik unta. Malas tuh Pak. Ada presiden Mesir dulu namanya Jamal Abdul Nasir, dibilangnya Gamal Pak, Gamal. Dia malas banget itu Pak. Ngomong jim itu bahasa Amiyah. Kalau kita ke Bogor tuh ada kampung tuh. Iya, ada kampung Arab itu ya, itu bahasa Amiyah. Kalau pengen belajar ya situ langsung tuh. Kalau kita ke Serang itu banyak tuh TKI dan TKW tuh datang ke satu kampung itu bahasanya bahasa Amiyah tuh. Sudah terkena polusi udara juga polusi bahasa. Maka diambillah Rasulullah untuk dirawat oleh Halimah dengan biaya dari datuknya. Mengapa datuknya yang mengambil alih Pak? Ya, karena Rasulullah lahir tidak memiliki ayah lagi. Beliau adalah anak yatim. Saat Halimah mengandung saat Aminah, ibunda Rasulullah itu mengandung Rasulullah di usia 7 sampai 8 bulan, ayahnya Abdullah yang sedang berdagang di Syam, kemudian singgah di Bani Najjar di Madinah, itu meninggal dunia. Abdul Muthalib mengirimkan kakaknya untuk mencari kabar bagaimana kondisi Abdullah. Ternyata beliau meninggal dunia di sana. Ya, maka Rasulullah lahir dalam kondisi yatim. Dan Abdullah ini Pak, ini anak kesayangan dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib nama aslinya Syaibah. Dia. Bapaknya, pamannya namanya Muthalib. Bapaknya Abdul Muthalib namanya Hisham. Ya, waktu Hisham itu sering berdagang ke Syam, ya. Itu anaknya salah satunya yang namanya Abdullah itu dia. Yang namanya Syaibah itu dititipkan di Madinah. Ya. Sampai kemudian dibawa lagi oleh saudaranya namanya Muthalib, maka dikatakan Abdul Muthalib. Ya. Nama aslinya Syaibah. Ini ayahnya Rasulullah. Bapak nanti silakan di kitab di terjemahannya Sirah Ibnu Hisham dikatakan bahwa Abdullah itu anak kesayangan dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bernazar, kalau saya memiliki 10 anak dan dia bisa besar dan melindungi saya bernazar akan menyembelih salah satunya. Sembelih Pak. Dia. Dan sembelihan khusus untuk menyembelih unta itu di depan berhala yang namanya Uzza. Qadarullah 10 anak itu tumbuh besar, sehat. Ya, maka diundilah siapa anak yang akan disembelih, Pak. Ya, maka anak yang disembelih, Pak, itu muncul nama Abdullah. Dari sekian nama anak dari Abdul Muthalib, ini bapaknya Rasulullah namanya spesial.
Dia bukan Abdul Uzza, bukan Abdul Lata, tapi Abdullah, hamba Allah. Luar biasa. Dia luar biasa sekali. Dibawalah kemudian Abdullah untuk siap disembelih di hadapan Uzza. Dia saat ingin disembelih, orang-orang Quraisy kemudian mengatakan, wahai Abdul Muttalib, engkau tuh tokoh sini. Kalau engkau lakukan hal tersebut, itu akan ditiru oleh masyarakat kebanyakan. Dia, maka jangan lakukan itu. Karena besok berapa orang yang akan menyembelih anaknya mengikuti dirimu. Terus bagaimana solusinya? Saya sudah bernazar, kalau begitu engkau datang ke dukun yang ada di Madinah. Dia seorang dukun wanita yang memiliki jin piaraan. Dari zaman dulu sudah ada orang yang miara jin tuh, Pak. Dia akhirnya datang ke sana, meminta pendapat dari dukun tadi. Dia, dan kata dukunnya, tunggu beberapa hari, saya bicara dulu dengan jin saya. Dia, maka jinnya itu mengasihkan clue, Pak. Oh ya, kalau gitu setiap engkau undi nanti buat dadu. Kalau yang keluar itu nama Abdullah, maka kamu harus mendiatnya dengan 10 unta. Tapi kalau yang keluar namanya unta, maka selamat anakmu. Dia, maka balik lagi, Pak. Datang ke tempat penyembelihan tadi, diundi, ditonton oleh banyak orang, Pak. Tonton oleh banyak orang. Yang keluar nama Abdullah, berarti 10 unta dikeluarkan. Diundi lagi, 10 lagi dikeluarkan, sampai 100 jumlahnya. Baru saat diundi yang ke 100 tadi, keluarlah unta. Abdul Muttalib masih belum puas. Kemudian keluar lagi unta sampai 3 kali. Maka dia yakin bahwa ini sudah selesai, anak saya selamat. Dia, dan untanya itu dilepaskan, dan bagi yang ingin menyembelih, disembelih, diambil dagingnya. Dia, ini Abdullah, Pak, anak kesayangan dari Abdul Muttalib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hikmah yang bisa kita ambil, bahwa seorang pemimpin, satu hal yang dia lakukan, kalau dia baik, maka pahalanya luar biasa. Makanya di hadis 7 orang yang mendapatkan naungan di surga nanti saat di padang mahsyar, itu yang pertama Rasulullah sebutkan adalah pemimpin yang adil. Karena apa? Pemimpin kalau dia baik, Pak, pahalanya luar biasa. Tapi kalau dia melakukan satu perbuatan saja, kalau di pendidikan sekarang, Pak, itu sedang ramai kan, Pak, bahwa BK, ruang UKS harus menyediakan alat kontrasepsi, Pak. Itu sedang ramai, Pak, di kami itu dikaji. Saya sebagai guru BK, Pak, guru konseling, itu luar biasa, Pak. Itu hantaman, Pak. Dia, guru BK itu mengurusi mental dan kejiwaan. Begitu ada alat kontrasepsi tadi, itu tambah hancur lagi cara berpikir anak nanti. Nah, pemimpin ketika dia melakukan suatu kemaksiatan, ya sudah, itu dosanya dosa yang dia dapat, ya seperti itu banyaknya. Dia, jadi luar biasa tuh, Pak. Nah, ini pemimpin nih, Pak. Nah, bagi kita yang menjadi tokoh masyarakat, menjadi guru di tengah masyarakat, dulu guru-guru kita di pesantren, guru-guru saya di pesantren itu suka mengajarkan, yang mubah menurut orang lain itu bisa jadi makruh menurut bagi orang-orang yang menjadi tokoh. Bahkan bisa jadi hukumnya menjadi haram. Contoh, Pak, nongkrong-nongkrong, Bapak ketua DKM nongkrong, Pak, buat orang lain mubah, tapi buat Bapak bisa jadi itu jadi makruh, dibenci, Pak. Dia bisa jadi jatuh pada yang haram di sana. Jadi karena kita jadi contoh di sana, Pak, bisa jadi contoh segala macam. Maka berhati-hati itu, Pak. Apalagi kita di tengah anak kita nanti di sana. Padahal mubah-mubah saja, biasa saja, Pak, mubah. Tidak ada dalil yang memakruhkan atau mengharamkan. Tapi para ulama kita, guru-guru kita dulu itu luar biasa. Agar kita, Pak, biar performa kita itu selalu oke. Nah, kita menjadi contoh di tengah masyarakat. Nah, maka Halimah, Pak, itu di malam harinya sebelum dia pulang ke kampungnya, itu yang tadinya ASI-nya tidak keluar, Pak, itu Masya Allah, itu langsung ASI-nya itu deras. Anaknya bisa tertidur lelap, Rasulullah pun tertidur lelap. Para muhibbin, para habaib, Pak, itu mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah menyusui kecuali
dari yang kanan saja. Kecuali dari yang kanan. Makanya dulu kita Pak ya, itu diajarkan dia. Kalau menyusui anak tuh mulai dari yang kanan dulu. Baru kemudian yang kiri. Itu tidak, insya Allah tidak diajarkan Pak. Tidak diajarkan, di kesehatan manapun tidak diajarkan Pak. Orang akan menganggap kanan kiri mas sama saja, yang penting hasilnya keluar. Tapi Rasulullah tuh mengajar kanan dulu, baru yang kiri. Kanan dulu baru yang kiri. Dan Rasulullah itu selalu mengambil yang kanan. Dan untanya yang tadinya berjalan lemah Pak, di pagi harinya untanya itu tiba-tiba larinya kencang. Sampai teman-temannya Halimah, teman-temannya Al-Haris mengatakan, ini unta yang kemarin dibawa dari sana, dari kampung. Iya, untamu tuh paling lemah. Kok jadi gembut begini? Gak tahu nih, ini anak sudah bawa berkah. Iya. Dan saat Halimah itu masuk ke kampungnya Pak, itu kampungnya kekeringan. Tapi di tempat pengembalaan, tempat rumahnya Halimah, di saat yang lain rumput-rumputnya kering, maka rumputnya Halimah itu justru hijau. Makanya banyak orang yang menitipkan gembalaannya di tengah-tengah Halimah. Di satu kitab dikatakan bahwa Rasulullah itu pertumbuhannya berbeda dengan bayi-bayi yang lain. Satu, kata Abdul Muthalib Pak, bahwa cucuku ini bukan cucu sembarangan. Dia lahir dalam kondisi sudah dikhitan. Ya Rasulullah Pak, itu lahir dalam kondisi sudah dikhitan. Di salah satu kitab. Maka dikatakan ini cucuku bukan cucu sembarangan. Ini harus dijaga sejak awal. Itu kakeknya Pak, luar biasa. Dia. Dan Halimah pun demikian. Halimah pun demikian. Ini bukan anak sembarangan, maka penjaganya pun luar biasa di sana. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada hikmah yang menarik di sini. Bahwa sejak kecil anak-anak kita, Pak, itu harus diusahakan untuk menjaga satu Pak, adab berbicara. Adab berbicara. Mengapa Rasulullah atau budaya orang-orang Quraisy, khususnya para pembesar, keluarga pembesar, itu menaruh anak-anak mereka di kampung-kampung Badui, karena mereka masih berbahasa fushah, lemah lembut. Nah, ini penting Pak. Makanya Pak, setelah kita memilih sekolah, yang kedua yang terpenting adalah memilih siapa yang akan menjadi gurunya. Buat saya kepala sekolah tuh Pak, dia itu semua orang bisa mengajar Pak, tapi tidak semua orang bisa memberikan contoh. Ini kan penting Pak. Oh sekolahnya bagus, tapi gurunya memberikan contoh tidak baik, sudah Pak. Dari kalamnya saya sudah gak karuan. Itu kalau dari pagi Pak, anak-anak tuh manis banget Pak. Manis kata-kata, Assalamualaikum Ustaz. Itu sore begitu bel Pak, udah anjir segala macam, udah keluar dari mulutnya. Bebas tuh Pak, kayak keluar dari kerangkeng tuh Pak. Anjir segala macam. Saya bilang, kamu gimana kamu ini? Dari pagi kamu bagus kalamnya, nenteng Quran kemana-mana. Begitu bel selesai semuanya. Dia, wah itu Pak. Makanya hikmah yang kedua, mencarikan lingkungan yang terbaik itu Pak. Itu Pak, alhamdulillah dari pagi sampai sore Pak. Kalau lingkungannya nggak baik Pak, itu dari pagi tuh sudah keluar kata-kata yang seperti itu tuh Pak. Dia. Apalagi kalau kita malas mengingatkannya bahwa udah gak karuan. Pak, mohon maaf Pak tuh, podcast yang ada di YouTube tuh Pak. Saya suka dengarkan anak-anak. Podcast apa yang lagi ramai? Kemarin saya kumpul dengan anak-anak sore hari tuh Pak. Podcast apa yang lagi ramai? Podcast ini Ustaz. Nih tentang ini Ustaz. Asal usul Tuhan katanya. Wah, saya bilang kacau nih. Asal usul Tuhan Pak. Itu kalau Bapak belajar, kalau kita belajar antropologi dulu Pak, itu benar tuh kan Pak. Tuhan itu ada usul-usulnya Pak. Orang Yahudi kan nanya, orang kafir Quraisy kan nanya, ya Muhammad, Muhammad katanya, coba sebutkan bagaimana sih Tuhanmu? Rasulullah nggak jawab Pak. Rasulullah jawab setelah Jibril datang menyampaikan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, gitu Pak. Karena yang diinginkan oleh kafir Quraisy dulu adalah bahwa Tuhannya orang Quraisy itu Pak ada dua. Satu yang dibuat dari coran timah Pak. Dua yang dibuat dari kayu. Dia pengen tahu Tuhannya kamu seperti apa.
Maka dikatakan kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi pertanyaan Tuhan itu seperti apa? Yang orang-orang antropologi itu tanyakan sekarang, itu sudah ditanya orang-orang kafir Quraisy dulu. Jadi ya. Tapi saya nggak langsung nanya begitu ke anak-anak, Pak, nggak jawab begitu. Jadi ya. Karena murid-murid saya anak IPS, Pak, yang tadi sore ngaji dengan saya bilang, di antropologi pelajarannya ada kan? Ada, Ustaz. Terus gimana? Ya menurut ilmu antropologi ya begitu. Itu Pak, makanya Pak, kalau kepala itu saya meleset itu Pak. Saya meleset. Karena bab itu nggak saya sortir. Kalau bab sejarah sudah lewat Pak, saya sortir itu Pak. Di sekolah saya nggak boleh mengajarkan bahwa manusia dari monyet Pak. Sehingga orang seenak yang ngatain orang lain, monyet lo gitu kan Pak ya? Iya. Itu saya sortir, jangan belajar itulah. Pindah babnya. Dia manusia dari keras segala macam, enak banget. Iya. Nah di antropologi ada belajar itu sejarah Tuhan Pak. Saya katakan ke murid-murid saya, kamu hafal juz 30, hafal Ustaz. Anak IT mau wajib 1 juz tuh Pak. Surat pertama surat apa? Surat An-Naba Ustaz. Kamu tahu nggak An-Naba itu artinya apa? An-Naba artinya berita besar. Berita di dalam bahasa Arab Pak, itu ada 3 Pak. 1 khobar, makanya ada surat khobar Pak, surat kabar. Setiap berita mau receh maupun berat Pak, itu namanya khobar. Berita di dalam bahasa Arab selain khobar ada hadis. Hadis artinya sesuatu yang baru. Israel diserang oleh Iran, hadis, berita Pak, breaking news kalau kita Pak. Oh berita baru. Naba Pak, itu juga berita. Tapi bukan berita receh. Orang yang membawa naba itu disebut nabi. Makanya Pak, nabi itu nggak bawa hal-hal yang receh di dalam kehidupan. Nabi itu membawa prinsip-prinsip pokok. Jangan nanya nabi cara buat telur gulung Pak. Jangan, itu mah receh banget. Jangan tanya nabi bagaimana cara buat sendal, jangan tanya Nabi itu. Nabi itu mengajarkan hal yang prinsip dan pokok yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Makanya saat Nabi dimintai, Nabi ini gimana sih cara menanam kurma? Begini. Besok harinya sahabat berkata, Nabi, gagal nih kurmanya. Iya, karena antum lebih tahu dunia daripada saya. Itu Nabi kita Pak, fair. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Dia nggak tahu Pak. Ini luar biasa Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah itu tinggal Pak, di rumah Halimah. Ya. Sampai sesuai dengan akadnya usia 4 tahun, usia 2 tahun Rasulullah dikembalikan lagi kepada Aminah. Tapi berat hati sekali itu Halimah. Saat dikembalikan, Halimah mengatakan, ini boleh nggak saya rawat lagi karena anak kamu ini bawa berkah. Terus Aminah mengatakan, boleh nggak saya cerita apa yang saya rasakan waktu saya hamil Muhammad? Oh silakan. Ini anak luar biasa. 1, saya tidak pernah merasakan keletihan seperti yang dialami oleh orang-orang yang hamil. Ringan sekali katanya. Nah dia. Tapi di kitab yang lain kalau Bapak salah baca, itu dikatakan bahwa saya tidak pernah merasakan kelelahan seperti orang hamil. Maka nanti ada syubhat Pak. Kalau Bapak salah milih kitab, itu nanti ada syubhat seolah-olah Aminah itu, ibunda Rasulullah, pernah melahirkan anak lain selain Rasulullah. Karena Aminah mengatakan bahwa saya tidak pernah merasakan keletihan seperti orang hamil. Itu nanti Pak, syubhat itu masuk menghajar di sana Pak. Orang-orang yang benci dengan Rasulullah itu akan menghajar dari sana. Ternyata ibunda Rasulullah itu pernah melahirkan selain Muhammad. Oh itu luar biasa tuh. Makanya harus ada pandangan-pandangan yang lainnya Pak. Pandangan-pandangan yang lain. Waktu aku melahirkan Muhammad, maka aku bisa melihat cahaya yang luar biasa. Maka akhirnya Halimah kembali lagi Pak. Pulang.
Senang sekali. Karena anak ini bawa berkah. Di usia 4 tahun terjadi peristiwa. Itu pembelahan dada Rasulullah. Sedang main dengan anaknya Halimah. Tiba-tiba datang 2 malaikat. 2 orang datang. Kemudian membentangkan Rasulullah. Membelah dadanya. Dibelah dadanya. Diambil hatinya. Dicuci hati Rasulullah. Di sebuah cawan dari emas. Dan airnya adalah air Zam-Zam. Anak-anak yang melihat situ Pak itu lari Pak, terbirit-birit ketakutan. Saat dilaporkan, anaknya berkata, "Ada akhi min Quraisy, saudaraku dari Quraisy, dibelah dadanya Umi," katanya. Ibuku dibelah dadanya. Maka ayahnya Al-Haris langsung datang menghampiri Rasulullah, sudah selesai pembelahan dan kondisi Rasulullah sedang lemas dan pucat. Anas bin Malik yang selalu menyertai Rasulullah itu mengatakan, saya itu sering melihat bekas belahan dada Rasulullah saat beliau dibelah dadanya waktu kecil. Di sini suka ada itu Pak. Dan besok Pak, syubhat itu akan muncul Pak. Syubhat itu akan muncul. Bagaimana zaman dahulu itu ilmu operasi demikian hebatnya. Orang itu tidak perlu dijahit. Segala macam. Tapi bisa rapat lagi. Ya. Saya Pak dulu main bola Pak. Ini saya bocor sini nih Pak. Ini saya belah nih Pak. Jadi didorong sama teman saya ngehajar pagar besi Pak. Belah sini saya Pak. Itu darah habis Pak. Ditarik sama teman saya. Ayo lo buru ke rumah gua katanya. Ditutupin tuh Pak sini. Saya takut pulang Pak. Takut dia melin orang tua tuh Pak. Kan orang tua dulu kan gitu Pak ya. Kita sakit malah tambah lagi sakitnya 2 Pak ya. Langsung dicariin itu Pak. Sarang laba-laba yang lembut itu tuh Pak. Cariin itu Pak. Sini. Dimasukin ke sini nih Pak. Itu selesai itu Pak. Selesai. Mampet darahnya dan rapi lagi tuh Pak. Cuma masih ada bekas belahnya Pak. Teman saya tuh Pak ngebelah kelapa. Nggak tahu kan, orang kampung mah tahu Pak ngebelah kelapa caranya gimana. Dia mah pakai di kaki Pak, diinjek kelapanya Pak. Set sekali kelapanya beres Pak. Kedua kali kakinya kehajar Pak. Dalam Pak. Orang dulu pakai apa Pak? Cari bekicot kan kita Pak ya. Cari bekicot gitu kan Pak ya. Bekicot tuh Pak. Orang kota mau ngikutin orang desa gitu Pak ya. Pakai bekicot rapih lagi tuh Pak. Jadi rapih lagi. Jadi nggak perlu ragu dengan hal tersebut. Maka Al-Haris rapat dengan Aminah. Ayo kita pulang. Kita kembalikan ini anak. Karena saya khawatir akan terjadi apa-apa dengan anak ini. Maka Al-Haris dan Aminah segera pulang. Di tengah perjalanan Pak, itu ada beberapa orang yang melihat tanda-tanda kenabian pada Rasulullah. Itu ingin dibunuh Pak. Kitabnya saya temukan di mana Pak riwayatnya? Saya temukan di sini Pak, di kitab Sifatus Soffah. Bahwa Rasulullah itu dikuntit Pak, dari kecil tuh. Ingin dibunuh tuh Pak. Jadi percobaan pembunuhan Rasulullah itu sudah berjalan sejak beliau kecil. Karena melihat tanda-tandanya. Yang kedua nanti saat Rasulullah diajak berdagang ke Syam. Ingin dibunuh juga. Karena tanda-tanda kenabiannya sudah muncul di awal. Disampaikanlah pada Halimah, wahai bunda ini aku kembalikan. Kenapa? Karena satu, dadanya dibelah. Aku takut terjadi dengan apapun. Engkau tidak mau, kata Aminah, engkau tidak mau nih merawat anakku yang besok dia akan jadi orang besar. Yang kedua, aku tidak siap, khawatir keselamatannya tidak terjaga. Kalau dia tinggal bersama datuknya yang merupakan tokoh Mekah, dia mungkin akan selamat. Ini fondasi nih Pak buat kita. Bahwa keselamatan anak itu nomor 1 buat kita tuh Pak. Jaga tuh Pak. Maka dikembalikanlah. Ini cerita tentang Halimah Pak. Saat Rasulullah itu sudah diangkat menjadi nabi, Halimah pernah datang kepada Rasulullah menceritakan bahwa kampungnya itu sedang kelaparan. Maka Rasulullah berbicara dengan istrinya, Ibunda Khadijah, mengatakan, berikan dia kambing 40, 1 unta. Saat Rasulullah sudah hijrah, itu Halimah datang ke Madinah. Apa yang Rasulullah lakukan Pak?
Ya Rasulullah, ada orang yang mengaku sebagai ibu susumu. Siapa namanya? Halimah. Maka Rasulullah keluar mengatakan, ibuku. Ini ibu saya nih katanya. Maka Rasulullah melepas sorbannya, Pak. Sorban itu, Pak, itu bagian dari pakaian yang paling mulia bagi orang Arab, Pak. Nah, kalau kita mah sorban peci kita lempar aja kemana-mana tuh, Pak. Orang Arab nggak boleh begitu, Pak. Sorban itu bagian yang paling mulia dan mahal buat mereka. Jadi ya. Dan bagian yang paling rendah bagi orang Arab itu sendal, Pak. Makanya orang kalau dipecut sama sorban dan sendal itu beda kualitasnya, Pak. Hati-hati, Bapak. Dipecut sama sendal, Pak, udah ketahuan tuh, Pak. Rendah deh lo orang tuh. Dia rendah. Kita kan begitu Bapak kita tuh, Pak. Lempar pakai sendal itu, Pak. Jadi gitu, Pak. Jarang ada yang lempar pakai sorban itu, Pak. Jadi maka Rasul langsung, Pak, digelar itu sorbannya Nabi. Ibuku silakan. Dan semua ibu susu Rasulullah itu, Pak, itu bersyahadat. Suaminya pun mengikuti bersyahadat. Itu Halimah As-Sa'diyah. Itu Halimah As-Sa'diyah. Maka Rasulullah tinggal bersama Aminah, habis itu bersama ibunya. Di usia 6 tahun Rasulullah dibawa untuk berkunjung ke keluarganya bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budak bapaknya Abdullah. Saat Rasulullah bapaknya meninggal, itu diwariskan kepada istrinya. Maka berkunjung ke Madinah, pulang, saat mau pulang Aminah sakit, maka dimakamkan di Abwah. Pak, siapa yang menguburkannya, Pak? Rasulullah tuh, Pak, di dalam kitab Muhammad Al-Yatim itu yang menguburkan ibunya, Pak. Itu Rasulullah bersama Ummu Aiman, Pak. Jadi nggak manggil orang-orang, Pak. Itu Rasulullah menguburkan ibunya sendiri, Pak. Itu luar biasa. Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya ya kita ajarkan anak-anak kita pas sejak dini. Ada orang yang meninggal, kasih tahu, Pak. Dia kasih tahu tuh, merawat tuh. Sampai dikatakan bahwa Rasulullah itu yang menggali dengan tangannya tuh, Pak, kuburan ibunya sendiri. Seperti itu tuh, Pak. Luar biasa. Saat Rasulullah di perjanjian Hudaibiyah kalau tidak salah, itu Rasulullah itu melewati Abwah. Kemudian Rasulullah mampir ke makam ibundanya. Nih, Pak, ini hati-hati dengan dua riwayat nih, Pak. Kalau Bapak bicara dengan saudara-saudara kita dari Nahdliyin, kemudian dari saudara-saudara kita yang muhibbin, itu hati-hati dengan periwayatan ini. Tapi kalau dengan teman-teman yang dari yang lain segala macam juga, kita juga hati-hati dengan riwayat ini. Makanya kalau karena saya pembaca sejarah, Pak, saya ceritakan saja. Dia ada riwayat yang menyatakan bahwa saat Rasulullah meminta izin pada Allah, ya Allah, berikan saya izin untuk mendoakan ibu saya, itu Allah tidak mengizinkan. Tapi menziarahi boleh. Jadi itu, Pak, kesimpulannya itu banyak. Dari kalangan yang menganggap bahwa keluarga Rasulullah itu tidak mendapatkan hidayah, itu ada, Pak. Nah, itu kita paling mudah tuh dibenturkan di sana tuh, Pak. Kita paling mudah membenturkan di sana. Nah, bagaimana posisi kita saat demikian, Pak? Maka posisi kita paling bagus itu tawakuf, Pak. Diam saja posisi kita. Karena jangan sampai kita memberikan cap kepada ibunda dan ayahanda Rasulullah, itu cap yang tadi, Pak, yang kurang baik. Posisi kita tawakuf, diam saja sudah, Pak. Tapi saya harus sampaikan di sini, karena akan ada dua pendapat yang seperti ini dan kita harus berhati-hati di sana. Maka Rasulullah dibawa asuhan kakeknya Abdul Muthalib. Tidaklah Abdul Muthalib itu pernah didatangi oleh Bani Mudlij, Pak. Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kebiasaan orang Arab, mereka itu ahli ilmu nasab. Orang Arab itu ahli membaca jejak. Salah satunya Bani Mudlij itu, Pak. Itu mereka ahli membaca jejak. Kita, Pak, jalan di pasir, Pak, ngelihat telapak kaki, ya telapak kaki saja, Pak.
Tapi kalau Bani Mudlis Pak, dia bisa tahu nih, ini telapak kaki nih Pak, kalau besarnya ke kiri, dia orang kampung sini. Oh saya belajar ternyata Pak, sama teman-teman guru-guru yang di SB Pak. Kalau anak kita tuh Pak, saat tumbuh kakinya itu rata Pak, telapakannya rata, tidak cekung seperti kita begini. Itu kalau jalan pasti agak goyang tuh Pak, sering jatuh. Ke depan itu nggak bakat untuk jadi olahragawan, kecuali di air. Ya. Makanya terapinya salah satunya disuruh nyeker Pak, biar cekungannya itu terbentuk. Ya. Saya tuh kalau dulu lihat teman saya nyeker, saya tuh pengen Pak, enak kayaknya nyeker tuh ya. Dibilang kan kalau nyeker kampungan Pak. Kenapa saya pengen nyeker Pak? Karena teman saya yang jago main bola rata-rata nyeker Pak. Kakinya kan lebar-lebar Pak. Kalau nendang bolanya puas banget tuh kayaknya itu Pak. Dia jeder tuh Pak, lebar banget tuh kaki gitu kan ya. Jadi gitu. Bani Mujid mengatakan, Abdul Muthalib, jaga cucumu, karena tidaklah aku melihat kaki cucumu itu adalah kaki yang mirip dengan Nabi Allah Ibrahim, yang telapakannya itu ada kan Pak. Iya. Saat kita tawaf itu kan ada tuh Pak di situ. Maqam Ibrahim ada telapakannya di sana. Maka pada saat itu Abdul Muthalib yang berdiri bersama anaknya Abu Thalib mengatakan, kalau aku meninggal dunia, jaga ini keponakanmu. Maka Abdul Muthalib meninggal dunia, yang merawat akhirnya dia Abu Thalib. Sudah nih Pak. Oh sudah Pak. Nah, besok kita lanjutkan Pak ya. Jadi kita lanjutkan sampai di bawah pengasuhan Abu Thalib Pak. Jadi Pak, orang bilang masa anak-anak adalah masa golden age. Jadi ya, di bawah asuhan siapapun dia, maka di bawah asuhan datuknya, kakeknya, di bawah asuhan pamannya, di bawah asuhan ibu susunya, atau di bawah asuhan langsung orang tuanya. Jadi ya, maka hal itu menjadi sangat penting. Dia jadi sangat penting. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Silakan Pak. Iya. Baik. Ini pertanyaan yang luar biasa nih Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku sirah yang paling tua itu ditulis oleh Ibnu Ishaq. Dan itu tidak ditemukan lagi oleh kita karena dulu perpustakaannya itu ada di Baghdad, dihancurkan oleh tentara Genghis Khan. Sampai sungai Tigris itu yang tadinya berwarna bening menjadi berwarna hitam karena lunturnya tinta-tinta. Tapi Ibnu Ishaq ini punya murid dia yang namanya Ibnu Hisham. Akhirnya direkonstruksi lagi Pak. Sampai kemudian sekarang dari situ semua rujukan kitab sirah itu referensinya yang pertama Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian disusun dari banyak cerita-cerita. Budaya orang Arab adalah budaya menghafal Pak. Budaya menghafal. Jadi bukan budaya menulis. Bukan budaya menulis. Saya ketemu satu kitab Pak yang ditulis oleh siapa gitu Pak ya. Dia mengambil semua kronik sejarah Rasulullah itu dari Al-Quran dan dari hadis. Tidak ditambahkan dan tidak dikurangi Pak. Tapi tetap susunannya sama. Sama susunannya. Nah, nanti kalau Bapak beli kitab sirah, itu ada yang Rasulullah menceritakan tentang dirinya saat beliau kecil. Jadi Rasulullah menceritakan tentang dirinya, didengar oleh banyak sahabat. Dulu waktu saya kecil, kata Nabi, saya itu mengembala. Dia dari kecil saya sudah diajarkan mengembala waktu saya ada di dalam pangkuan Abu Thalib. Dan saya mendapatkan upah gembalaan 1 qirot. Dikit saja gitu. Jadi Pak luar biasa Pak. Rasulullah itu sejak kecil itu diajarkan cara mencari nafkah.
dikasih tahu ini uang. Anak-anak kita kan nggak tahu Pak, uang itu Pak. Ini ya. Uang dalam hakikatnya Pak ya, ini nilai tukar dicarinya begini. Kita tahu anak kita cuma beli aja Pak, beli. Prosesnya nggak tahu. Dia. Jadi itu Pak. Begitulah kemudian sirah itu terkumpul Pak. Tadi saya ada kitab Pak yang diambil dari Quran dan hadis saja Pak, dikumpulkan itu di sana. Itu kalau Bapak cari dia ada 2 jilid terjemahannya. Bagus itu Pak. Dia. Baik, ada lagi Pak? Oh silakan Haji. Waalaikumsalam. Baik Pak. Buat sekolah swasta itu mudah menolaknya Pak. Yang sulit itu sekolah negeri Pak. Jadi ya, buat sekolah swasta semua mudah menolaknya. Sekolah swasta yang Islam maupun yang basicnya adalah dari agama lain, dia pun menangkap bahwa ini sinyal yang buruk Pak. Sekolah yang benar pasti nggak begitu itu. Cuman sekolah negeri Pak pasti itu Pak. Dia akan sami'na wa ata'na itu Pak. Dia. Kecuali guru BK-nya kayak saya gitu Pak, nyeleneh gitu Pak ya. Dia. Nyeleneh dalam hal yang tadi Pak ya. Kan ditanyakan, ini maksudnya apa ini? Ya, itu kondom itu buat usia produktif. Yang berarti nggak bukan di SD Pak, di SMP itu harus sudah mulai disediakan itu Pak. Dikatakan bahwa ini buat alat belajar. Alat belajar kalau kita di dunia pendidikan, dia itu nggak bisa diajarkan dari awal itu. Orang kita bab nikah itu nanti dipelajarinya di kelas 11. Fikih munakahat. Itu anak-anak kalau diceritain fikih munakahat itu Pak, yang perempuan itu langsung Pak, merah pipinya Pak. Yang laki-laki mah cuek aja Pak. Ya kan laki-laki mah usia segitu lagi usia main Pak. Kalau perempuan itu matangnya lebih cepat. Jadi bapak-bapak kalau punya anak perempuan matangnya lebih cepat, siap menikahnya lebih cepat Pak. Dibandingkan kita dulu, kita kan masih senang main Pak dulu Pak. Dia itu langsung merona tuh Pak, malu mereka segala macam. Makanya kalau bab fikih munakahat itu saya suka menjelaskannya pada anak-anak ini, kita sudah masuk fikih munakahat. Salah satu aturan kalau belajar fikih ini tidak boleh ada yang tertawa. Karena kalau kamu sudah tertawa, kamu akan pikirannya kemana-mana. Tapi banyak tertawa Pak, itu tanda bahwa pikiran anak kita sudah teracuni. Bahwa yang namanya kawin, jima, itu bab ibadah di kita Pak. Tapi buat mereka itu olok-olokan Pak. Berarti mereka sudah diasupi oleh hal-hal yang lain. Saya ingat banget itu Pak, dosen saya marah sekali itu Pak. Waktu ada kawan saya saat membahas fikih munakahat bab Lailatul Jafaf malam pertama Pak. Itu teman saya ketawa, dibilang, "Kamu apa kamu? Keluar kamu. Kamu pandang apa itu? Olok-olokan yang begini." Bukan, ini ibadah. Ini fikih ibadah. Saya tanamkan itu buat anak-anak saya itu. Kalau ajarkan fikih munakahat enggak boleh ada yang ketawa. Semua konsen. Dia. Karena kamu besok akan nikah. Nah ini dari SMP sudah sediakan alat kontrasepsi. Ingat Pak, tidaklah kaum Nabi Lut itu menyukai laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan dengan diawali dengan free sex terlebih dahulu. Ini ada missing. Ada hal yang dilupakan oleh para sejarawan bahwa homoseksual tuh gak ujuk-ujuk Pak. Tapi free sex dulu diawalinya. Saat orang sudah selesai, mereka bosan dengan free sex, laki dan perempuan, mereka bosan, dia cari sensasi yang lain.
perempuan dengan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Nanti cari sensasi yang lain, Pak. Yang kita lihat sekarang di YouTube, ada orang nikah sama kuda, Pak. Nikah sama menara Eiffel, kan sakit, Pak. Sakit, Pak. Saya punya murid, Pak, lagi mabit, Pak. Dengan percaya dirinya dia bawa bantal, laki-laki, Pak. Bawa bantal guling, Pak. Itu, Pak, sarungnya itu tokoh anime, Pak. Saya bilang, kamu maksudnya apa kayak begini? Ya saya biasa kok, Pak, orang tua saya nggak nasihati. Mungkin bukan nggak nasihati, capek nasihati kamu. Dia gitu. Pulang kamu sana. Gitu, Pak. Alhamdulillah sih, Pak. Saya bilang ke guru-guru saya, jangan ada yang negur yang berat-berat kecuali saya bilang. Karena kalau kita negur yang berat-berat kayak begitu, Pak, itu orang tua bisa komplain, Pak. Dia. Kalau yang berat-berat biar saya yang negur. Satu saat bawa bantal saat gambar anime, Pak. Saya punya murid, Pak, nggak mau nikah sama perempuan, Pak. Mau nikah sama tokoh anime. Rusak, Pak, sini, Pak. Tapi bukan di sekolah sekarang, Pak, di sekolah yang dulu. Itu waktu perpisahan, Pak. Saya ngobrol sama dia satu kursi. Kita panggilnya San karena dia bisa bahasa Jepang otodidak, Pak. Anak-anak kita kan nonton YouTube cepet. Bahasa Inggris jago, Pak. Ngobrol sama saya itu. San. Jadi ya, namanya siapa tapi kita panggil kan panggilan orang Jepang San gitu, Pak ya. Heru-sang misal gitu kan, Pak ya. Nih, kamu nggak ngumpul tuh sama teman-teman kamu tuh yang perempuan segala macam gitu. Tadi foto-foto kamu misah. Enggak, Pak. Kenapa katanya? Saya tuh nggak selera, Pak, sama perempuan. Justru sama laki-laki. Udah mulai kacau tuh, Pak, hati saya tuh, Pak tuh. Laki-laki saya tempeleng juga gitu, Pak ya. Enggak juga, Pak. Saya normal, Pak. Dia. Saya suka, Pak, sama perempuan. Cuman perempuan anime, Pak. Saya kalau bisa nikah sama anime, Pak. Wah, saya bilang kacau nih orang nih. Itu, Pak. Gitu, Pak. Punten, Pak. Kita ke Tokopedia, cek situ, Pak. Boneka anime, Pak. Itu jadi boneka seks kan, Pak. Yang kemarin dibungkus, dibuang ke tempat sampah, Pak. Ada laporan ke polisi. Ini kayaknya ada mayat nih. Di dalam kardus dibuka, Pak. Polisi-polisi ketipu, Pak, kena prank. Ternyata boneka itu, Pak. Dia. Ih, luar biasa tuh. Itu kan yang begitu, Pak. Otoritasnya pemimpin kan, Pak. Kita nih yang di rumah kita yang guru nih, Pak. Jadi tukang sapunya, Pak, yang rusak kita sapuin lagi sama kita gitu, Pak. Itu luar biasa. Dia. Itu Pak Haji. Mudah-mudahan Allah tuh jaga anak-anak kita, Pak ya. Iya. Makin ke sana, makin ke sini, Pak. Makin ke sini, makin ke sana anak-anak kita, ya Allah. Makanya pilihlah lingkungan terbaik. Saya selalu berdoa, ya Allah, bikin betah anak saya. Anak saya perempuan, Pak. Bikin betah anak saya di rumah. Jangan bikin betah dia di luar rumah. Ya Allah, jadikan anak laki-laki saya belum punya anak laki, Pak. Jadikan anak laki saya itu betahnya di luar. Dalam arti mencari nafkah, jangan betah di rumah. Judi online, Pak, di rumah, Pak. Game online, Pak, kacau tuh, Pak. Biarkan dia betah di luar rumah, biar dia cari nafkah kalau laki-laki mah. Tapi yang perempuan biarkan dia di rumah betah. Itu doa saya, Pak. Mau yang perempuan laki-laki saya selalu doa, ya Allah, kalau saya punya anak, biar mereka betah di rumah. Jangan sampai dia betah di yang lain. Betah di pangkuan yang lain. Gitu. Jadi gitu, Pak. Udah, Pak ya? Insyaallah sudah 6:30. Paling lama nih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menterinya pakai nama orang punya agama aja.
Kopi dulu mas. Ayo, Pak matiin. Pak matiin.